Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh yang dikerjakan secara berjamaah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita, dan kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lebih dari itu, kita juga berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau, riwayat Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan solat pada dua waktu yang dingin, solat bardain, solat yang dikerjakan pada dua waktu yang dingin, maka baginya adalah surga. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan solat pada dua waktu yang dingin adalah solat subuh dan solat asar. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di setiap Kamis ba'da subuh di Musalla Al-Hidayah. Materinya adalah tentang membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Tarsyah, hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Madza yuhibbun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa madza yakrahu. Apa yang dicintai dan dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan masuk materi baru yang Nabi cintai pada bab yang baru. Apakah dia? Yang akan kita bahas pagi hari ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai, menyelisihi orang-orang musyrik. Nabi suka menyelisihi orang-orang musyrik. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyelisihi orang-orang musyrik? Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Hadis yang ke 26.629.
26629. Saya bacakan. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu yaumas sabti wa yaumal ahad aksara mimma yasumu minal ayyami. Yang artinya, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, beliau nama aslinya adalah Hindun binti Abu Umayyah bin Mughirah. Naam, radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Beliau wafat usia 90 tahun. Satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam keadaan usia paling tua adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Usia 90 tahun, tepatnya di tahun 61 Hijriah. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Beliau radhiyallahu anha wafat 61 Hijriah dan dimakamkan di pekuburan Baqi yang ada di kota Madinah. Semoga Allah melampangkan jannahnya untuk beliau, Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu lebih sering berpuasa pada hari Sabtu dan hari Ahad daripada hari-hari yang lain. Ya. Ini mungkin jarang kita dengarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu terbiasa yaitu sering berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad daripada hari-hari yang lain. Dan wayaqul, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan beliau memperbanyak atau sering berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahuma idal musyrikin. Sesungguhnya kedua hari itu adalah hari besar orang-orang musyrik. Sabtu dan Ahad. Hari besar orang-orang musyrik. Lalu Nabi menutup sabdanya, fa'ana uhibbu an akhalifahum. Maka aku senang, aku suka untuk menyelisihi mereka. Nah, jadi di saat orang-orang musyrik berhari raya, mereka bergembira pada dua hari ini, mereka melakukan jamuan-jamuan, mereka bersenang-senang pada dua hari ini, Sabtu dan Ahad. Nabi menyelisihi mereka dengan saum, berpuasa pada hari Sabtu dan hari Ahad. Nah, ini ya, ini jarang sekali kita dengarkan. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelas sekali di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan perbuatan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain riwayat Abu Dawud yang insya Allah kita semua sudah pada hafal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Maka Nabi berpuasa Sabtu dan Ahad untuk menyelisihi, yaitu orang-orang musyrik. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Muncul pertanyaan. Lalu bagaimana dengan adanya hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu? Larangan saum berpuasa pada hari Jumat. Mengkhususkan puasa di hari Jumat. Mengkhususkan puasa di hari Sabtu. Mari kita dengarkan hadis tentang larangannya. Kita dengarkan. Minta tolong kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 2, nomornya 1045. 1045. Kita dengarkan.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, La takhussu lailatal jumu'ah biqiyamin min bainil layali. Silakan. janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan sholat malam di antara malam-malam yang lain. Janganlah kalian mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja daripada malam-malam yang lain. Jadi maksudnya Nabi, silakan boleh dilakukan di malam-malam yang lain. Tidak mengkhususkan malam Jumat, yaitu untuk tahajud. Ya, tapi malam-malam yang lain juga boleh kita lakukan. Terus kemudian, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa di antara hari-hari lain. Kecuali dalam puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian. Baik, kecuali jika puasa yang kita lakukan tersebut yang bertepatan dengan hari Jumat tersebut adalah puasa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya puasa Ayyamul Bid, yaitu pertengahan bulan 13, 14, 15 yang jatuh pada hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Nggak apa-apa. Karena memang Ayyamul Bid adalah saum yang disyariatkan. Misalnya lagi, mengqadha Ramadan, membayar hutang Ramadan yang dia sempatnya dia lakukan di hari Jumat, Sabtu misalnya, Ahad misalnya. Maka nggak apa-apa. Karena memang mengqadha Ramadan hukumnya wajib dan disyariatkan untuk diqadha. Misalnya lagi saum Daud, sehari puasa sehari tidak, yang diawali misalnya hari Senin. Senin saum, Selasa tidak. Rabunya saum, Kamisnya tidak. Jumatnya saum, Sabtunya tidak. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena puasa Daud, puasa sunnah Daud adalah puasa sunnah yang disyariatkan. Ini yang tidak diperbolehkan itu adalah tiba-tiba mengkhususkan ujuk-ujuk. Apa ya ujuk-ujuk ini ya? Ya, mak bedunduk. Ya. Ujuk-ujuk puasa tanpa sebab, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau itu dibenarkan oleh syariat seperti puasa, saum, Arafah, jatuhnya hari Jumat, Idnya Sabtu misalnya, maka nggak apa-apa. Hari Jumat saum Arafah. Misal lagi puasa Asyura, tanggal 9 dan 10 Muharram, 2 hari ya. Baik. Ternyata jatuhnya Jumat dan Sabtu atau Sabtu dan Ahad, nggak apa-apa. Karena memang saum Asyura disyariatkan di dalam Islam. Ini yang tidak diperbolehkan adalah menyengaja mengkhususkan Jumat atau Sabtu untuk berpuasa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, seperti itu. Baik. Jadi ini termasuk larangan berpuasa mengkhususkan hari Jumat secara khusus. Muncul pertanyaan sekarang. Kalau tadi kita dengarkan tidak boleh mengkhususkan sholat tahajud hanya di malam Jumat, bagaimana hukumnya mengkhususkan baca surat Al-Kahfi di malam Jumat? Apakah ini dibenarkan? Ya, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini mohon maaf saya agak melebar sedikit ya, agak melebar sedikit semenjak keluarnya fatwa dari Dewan Perhimpunan Al-Irsyad, maka yaitu banyak di antara kaum muslimin yang sudah meninggalkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat. Ya, karena memang di dalam fatwa itu dikatakan hadisnya lemah, bahkan dhaifu jiddan, sangat lemah dalilnya. Sehingga mereka sudah nggak baca lagi malam Jumat, hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Baik, saya pribadi kok lebih condong dengan apa yang disampaikan oleh Ustadzuna, Ustadz kita, Dr. Musyafa Ad-Darini. Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini, hafizallahu ta'ala. Jadi begini, kesimpulannya adalah untuk membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, kesimpulannya adalah yaitu satu, yang pertama ini ya,
Hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat derajatnya lemah sekali. Sahih memang, itu lemah. Itu lemah. Baik, itu nomor satu. Nomor dua, yang sahih adalah bukan hadis, tetapi asar. Asar dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi tapi secara umum. Tidak ada penambahan kalimat malam Jumat atau hari Jumat. Nggak ada. Nggak ada. Secara umum, global. Nah, itu ada. Asar dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Perkataan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Itu sahih. Nah, jadi pahalanya apa membaca surat Al-Kahfi? Dia akan mendapatkan cahaya dari tempat dia membaca sampai ke Baitullah, yaitu Ka'bah. Jadi dia nanti di hari kiamat mendapatkan cahaya yang sangat besar, yaitu sebesar di mana dia membaca surat Al-Kahfi itu, di mana tempat dia membaca sampai Baitul Atiq, yaitu Ka'bah, Baitullah. Jadi itu keutamaannya ada. Tetapi mengkhususkan malam Jumat, hari Jumatnya, itu yang dhaif. Itu nggak ada. Yang nomor tiga, asar ini, yaitu asar sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tidak melarang kita membaca surat Al-Kahfi. Enggak. Tapi justru menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Ya. Dan itu secara umum di hari apapun. Tidak harus malam Jumat dan hari Jumat. Jadi tadi malam, kemarin malam boleh. Ya. Jadi tidak harus malam Jumat atau hari Jumat. Lalu yang terakhir, bagi yang ingin membaca surat Al-Kahfi, yaitu di hari Jumat, maka tidak ada masalah. Sebagaimana bila dia ingin membacanya di hari lain juga tidak masalah. Yang penting jangan sampai ada keyakinan dalam diri kita saat kita membaca malam Jumat atau hari Jumat ini lebih utama daripada malam-malam yang lain. Jangan, ya, baca saja. Yang jelas keutamaannya mendapatkan cahaya. Nah, dan ini penting sekali bagi kita, yaitu mendapatkan cahaya. Karena manusia nanti di yaumil qiyamah, mereka tidak akan pernah bisa bergerak, bahkan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga jika tidak memiliki bekal cahaya. Orang munafik saja minta bekal cahaya orang-orang yang beriman. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita banyak doa yang isinya meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa kalau kita berangkat dari rumah ke masjid. Nabi mengajarkan kita kalau kita mau ke masjid, yaitu membaca doa Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fauqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa azim li nuran. Nah, itu ya. Jadi ini menunjukkan pentingnya kita memiliki bekal cahaya nanti di hari kiamat. Kita lanjutkan materi kita. Baik. Maka itu larangan puasa khusus di hari Jumat. Secara khusus. Sekarang kita lanjutkan dalil yang lain tentang larangan berpuasa secara khusus di hari Sabtu. Minta tolong Pak Didik. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 1049. 1049. Tentang hari Sabtu. Dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu an. Silakan. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an, dari saudara perempuannya As-Sama, bahwa Rasulullah SAW bersabda, La tasumu yawmas sabti illa fi maftaradallahu alaikum fa illam yajid ahadukum illa liha'a inabatin Au'uda sajaratin falyamduhu. Silakan. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, Ya. kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Lanjut. Jika salah seorang dari kalian tidak mendapatkan makanan kecuali kulit anggur atau ranting pohon, maka hendaklah dia mengunyahnya untuk membatalkan puasanya. Nah, berarti larangan berpuasa pada hari Sabtu, ya. Baik, lalu bagaimana yang dilakukan Nabi tadi? Saum hari Sabtu dan Ahad.
Nabi melakukannya untuk menyelisihi orang-orang musyrik. Baik, sekarang kita masuk materi inti kita. Hadis yang kami bacakan tadi kita bagi menjadi 3 bagian. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita kabar atau khobar dari Nabi kepada siapakah umat ini akan meniru. Umat ini akan meniru siapa? Dalil-dalil tentang berita dari Nabi, umat ini akan meniru siapa? Nah, ini nomor 1. Yang nomor 2, kaidah tasyabbuh. Apakah semua yang dilakukan oleh orang kafir itu nggak boleh dilakukan oleh kaum muslimin? Sebab ada mereka terlalu berlebihan. Ya. Orang memakai jas, memakai dasi ketika bekerja. Antum ini tasyabbuh dengan orang kafir. Orang kafir itu pakai jas, pakai dasi. Ya. Apakah seperti ini juga nggak boleh? Atau bagaimana? Atau ada batasannya? Kapan seseorang itu tidak diperbolehkan tasyabbuh? Rambu-rambu dalam tasyabbuh. Nah itu nanti materi nomor 2. Yang nomor 3 yang terakhir adalah selisihilah mereka dalam beberapa perkara. Nah, nanti kita akan tunjukkan beberapa perkara yang kita tidak boleh menyerupai mereka, yaitu orang-orang kafir. Sekarang kita masuk yang nomor 1 dulu. Dalil-dalil berita Nabi, umat ini akan meniru siapa? Maka dalilnya kami bacakan ada 3 dalil. Dalil yang pertama, minta tolong nomor asli ya, Sahih Bukhari. Nomornya 3456. Nomornya mudah diingat, urut soalnya. 3456. Sahih Bukhari ya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuhu. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silakan, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Kalian pasti akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Terus, sejengkal demi sejengkal. Lanjut. Dan sehasta demi sehasta. Hingga seandainya mereka menempuh atau masuk ke dalam lubang biawak atau dog, kalian pasti akan mengikutinya. Baik. Beda ya, kalau biawak ini karnivora. Kalau dog herbivora, pemakan tumbuhan. Beda. Makanya dog boleh dikonsumsi. Sekalipun Nabi tidak mengkonsumsi, tetapi Nabi membiarkan para sahabat mengkonsumsi, memakan dog. Binatang melata yang hidup di padang pasir seperti biawak, tapi bukan biawak. Kalau biawak nyambi, karnivora. Dan haram dimakan, tapi di jalan banyak sego nyambi. Ya. Nah, ini sebenarnya nggak boleh ini, ya, nggak boleh sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Meskipun mereka masuk ke lubang dog, maka kalian umatku akan ikut masuk, mengikuti jejak mereka. Qulna ya Rasulullah al-Yahuda wan Nasara. Silakan. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang baginda maksud Yahudi dan Nasrani? Apakah orang Yahudi dan Nasrani yang Anda maksud? Kita ini akan mengikuti jejak mereka. Qala, Nabi bersabda, Nabi menjawab, faman. Silakan. Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi? Berarti yang pertama, Nabi memberikan khobar kepada kita berita yang wajib kita imani, berita yang Nabi sampaikan sebagai realisasi syahadat kita. Tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Apa itu? Yang pertama, Nabi memberikan khobar umat ini akan mengikuti jejaknya Yahudi dan Nasrani. 1. Yang kedua, dalil kedua, umat ini akan mengikuti siapa? Yaitu riwayatnya Bukhari, Sahih Bukhari, nomornya 7319. Kita dengarkan.
7319. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya, hari kiamat tidak akan terjadi hingga umatku meniru generasi-generasi sebelumnya. Baik, kiamat tidak akan terjadi. Berarti ini termasuk kategori asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan ini termasuk tanda-tanda kecil kiamat. Kan tanda-tanda kiamat ini ada dua. Ada yang tanda-tanda kecil kiamat. Saya tidak mengatakan tanda-tanda kiamat kecil ya. Itu sama dengan kita merendahkan kiamatnya. Padahal ini rukun iman yang nomor 5. Kita balik saja kalimatnya. Tanda-tanda kecil kiamat. Dan yang kedua ada tanda-tanda besar kiamat. Loh, bedanya di mana? Beda. Kalau tanda-tanda kecil kiamat, peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak Nabi diutus hingga hari kiamat dan kejadiannya berulang terus. Berulang terus. Ya, oh banyak. Makanya sampai ada kitab atau buku yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, yaitu banyak akan muncul pembunuhan, perzinahan di mana-mana, khamr diminum di mana-mana, ada judi di mana dan seterusnya. Dan semuanya sudah keluar. Salah satunya ini tanda-tanda kecil kiamat, yaitu kiamat tidak akan pernah terjadi sebelum umatku mengikuti ajaran orang-orang sebelum mereka. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Baik. Lah kalau tanda-tanda besar kiamat itu apa? Yaitu tanda-tanda kiamat yang dimana di zaman Nabi belum terjadi. Di zaman kita belum muncul. Tapi akan muncul di akhir zaman. Yang ketika munculnya dianggap tidak lumrah dan tidak biasa. Lu contohnya, oh banyak, yaitu munculnya Dajjal, turunnya Isa alaihissalam, keluarnya Imam Mahdi. Ini sekarang belum, ya. Nanti terakhir akan keluar Ya'juj Ma'juj. Terakhir penutup, matahari akan terbit dari arah terbenamnya. Yang selama ini terbenam di arah barat, ini dia terbit di arah terbenamnya. Selesai sudah. Lalu bumi dan langit akan ditabrakkan, sehingga semuanya akan menjadi inai-inai yang berterbangan. Baik, itu kiamat besar. Ini ya, ini tanda besar maksud saya, tanda besar kiamat. Baik, kita lanjutkan. Terus kemudian apa yang terjadi? Hadis yang tadi. Fakhila, ya Rasulullah, kafarisa warrum. Silakan. Ditanyakan, wahai Rasulullah, seperti Persia dan Romawi. Apakah yang Anda maksud kiamat ini tidak akan terjadi hingga umat ini meniru jejak mereka sebelumnya? Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Yang Anda maksud ini Romawi dan Persia, Persia dan Romawi. Apa kata Nabi? Silakan. Nabi menjawab, wa manin nasu illa ulaik. Silakan. Manusia mana lagi selain mereka itu? Nah, siapa lagi manusianya kalau bukan mereka? Berarti sudah nambah lagi nih. Umat ini kata Nabi, berita Nabi akan mengikuti jejaknya Romawi, Persia. Oh, tadi Yahudi, Nasrani, Romawi, Persia. Kasih contoh dong, contoh Romawi. Ya, sadar tidak sadar, diakui atau tidak. Sampai saat ini kita masih memakai penanggalan-penanggalan Masehi. Sehingga nama-nama bulan Masehinya mengikuti jejak daripada pendirinya, pencetusnya. Ada bulan Juli diambil dari tokohnya Julius Caesar. Ada bulan Agustus diambil dari nama tokohnya Kaisar August dan seterusnya. Maka Islam tidak mengenal ini sebenarnya. 12 bulan yang Allah tetapkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya dihitung mulai Muharram
sampai Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini produknya Allah. Yang semestinya kita harus familiar dengan produk ini. Ya, saya mau tanya, jadwal kajian Musola Al-Hidayah hari ini pakai kalender Hijriyah atau Masehi? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang di atas itu Hijriyah dulu atau Masehi? Hijriyah. Masya Allah. Di rumah antum semua, kalendernya pakai Hijriyah atau Masehi? Ada dua. Iya, ada Masehi, ada Hijriyahnya. Saya tanya terakhir, angka yang besar Hijriyah atau Masehi? Ya, jadi jangan ada dusta di antara kita. Kita masih mengadopsi yaitu kalender-kalender Masehi. Nah, ini ya, baik. Jadi itu Romawi. Lah kalau Persi, mana Persi? Persi Iran. Persi Iran. Dan kita tahu Iran ada apa di Iran? Anda tahulah ujung-ujungnya kemana? Ya Syiah. Memangnya ada ajaran ajaran mereka yang diadopsi oleh kaum muslimin? Ada. Yang paling dekat aja. Yang paling dekat. Yang paling dekat. Gak usah jauh-jauh yang muluk-muluk. Yang lain. Yang paling dekat. Sesaat lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Yang mana setiap tanggal 10 Muharram itu adalah hari Asyura. Baik, sebagian kaum muslimin beranggapan Asyura ini adalah hari raya anak yatim. Lihat banyak kaum muslimin yang mendermakan hartanya ke panti-panti asuhan yatim piatu. Itu kalau bulan Muharram. Karena mereka meyakini Muharram ini riyoyo yatim. Hari raya anak yatim. Padahal itu mengadopsi dari ajaran mereka, yaitu Syiah. Karena mereka orang-orang Syiah meyakini 10 Muharram ini mereka peringati sebagai yaitu upacara besar di Karbala. Memperingati kematiannya Husain. Sehingga mereka memukul-mukul tubuh mereka. Sekalipun dengan benda-benda tajam. Sebagai bentuk untuk penghapusan dosa dan seterusnya. Maka mereka meyakini dengan wafatnya Husain, yaitu cucu Nabi radhiyallahu an, yaitu bahkan anak keturunannya berarti yatim, sehingga mereka mengatakan itu adalah hari raya yatim. Kita tidak boleh meniru seperti ini. Yang namanya menyantuni anak yatim tidak harus bulan Muharram, kapanpun boleh. Ya, nah sekarang sudah mulai ancang-ancang. Ya, bahkan saya sudah menerima beberapa WA dari beberapa jamaah kita. Ustadz minta tolong barangkali antum punya referensi panti asuhan yang layak untuk dibantu. Nanti bulan Muharram ini kan hari raya yatim. Kita akan memberikan bantuan dalam jumlah besar. Astagfirullah. Kenapa? Sekarang aja. Loh ini masih Zulhijjah. Loh ya kan? Ya. Jadi ada, belum lagi yang lain. Belum lagi yang lain. Yaitu ajaran mereka diadopsi. Mohon maaf ya, mohon maaf ini. Mohon maaf. Saya nggak ngisi di sini lagi, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok ya. Terus terang ini ya. Kenapa? Karena ini ternyata banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Apa itu? Setelah adzan, menunggu iqamah, ada tembangan atau ada bacaan yang bunyinya begini. Li khamsatun utfi biha, kan gitu ya. Harral waba wal khati'ah, kan gitu ya. Ya al-Mustafa al-Murtada wa benahuma Fatih. Iya, li khamsatun, karena 5 orang ini. Iya. 5 orang ini bisa menghindarkan bala, musibah, dan seterusnya. Siapa itu? 1 Al-Mustafa, Nabi Muhammad SAW. Al-Murtada, Ali radhiyallahu an. Wa benahuma, Hasan, Husain, dan Fatimah. Kok bau-bau Syiah ya? Kok bau-bau ya? Berarti ini kan sesuatu yang ngalah berkah dengan sesuatu yang nggak disyariatkan. Nggak boleh. Masih banyak ya, yang lainnya.
Dan saya nggak mungkin satu persatu menyampaikan ini ya. Oleh karena itu intinya Nabi memberikan khobar kepada kita, umat ini akan mengikuti Romawi dan Persia. Terakhir, dalil ketiga. Ayo dibuka dalam kitab riwayat Tirmidzi. Sunan Tirmidzi. Nomornya 2219. 2219. Dari Tsauban radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Jelas sekali. Wa hatta ya'budul awthan. Na'udzubillah. Silakan. Dari Tsauban radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Kiamat tidak terjadi hingga kabilah-kabilah dari umatku bertemu kaum musyrikin. Baik. Kiamat tidak akan terjadi hingga beberapa kabilah dari umatku mengikuti kaum musyrikin. Terakhir, silakan. Dan hingga patung-patung disembah. Nah, sampai akhirnya mereka kembali menyembah berhala. Balik lagi. Kalau kita lihat ini, ternyata apa yang Nabi sampaikan terjadi. Apa yang Nabi sampaikan semuanya keluar. Jadi kesirikan di zaman kita ini itu jauh lebih parah ketimbang kesirikan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di mana mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Sekarang lebih parah. Ya, jadi mohon maaf ini, kalau dulu syirik terdahulu, ya, syirik musyrik terdahulu di zaman Nabi yang diperangi oleh Nabi, mereka pergi ke kuburan orang-orang soleh, pergi ke kuburan orang-orang soleh, ngalap berkah kepada orang yang telah wafat. Sekarang lebih parah, bukan hanya pergi ke kuburan orang-orang soleh, bahkan ke kuburan mereka pergi ke kuburan orang yang tidak soleh, bahkan berlainan agama. Loh kok bisa? Ya, silakan bisa dibuka di YouTube. Beberapa selebriti di negeri kita, jika mereka akan memerankan adegan film horor, mereka istilahnya kulonwun kepada pemain film horor paling top se-Indonesia. Sudah mati tapi. Inisialnya S. Ini bukan muslim loh ini. Jelas kuburannya ada salibnya. Mereka permisi, mungkin memakai pakaiannya yang pernah dia pakai untuk memerankan apa begitu ya, macam-macam. Bayangkan, lebih parah daripada musyrik terdahulu. Kalau musyrik terdahulu hanya orang-orang soleh, tetapi kalau musyrik zaman sekarang, zaman now, ya lebih parah. Baik, dan nanti kami akan sebutkan di antara beberapa ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk materi nomor 2. Jadi intinya berita Nabi tentang umat ini akan meniru siapa? Kesimpulannya ada 5. Mengikuti Yahudi, mengikuti Nasrani, mengikuti Romawi, mengikuti Persia, terakhir orang-orang musyrik. Baik. Sekarang masuk materi nomor 2. Kaidah atau rambu-rambu tasyabbuh. Kapan seseorang itu dikatakan tasyabbuh atau tidak boleh melakukan tasyabbuh? Yang pertama adalah, apabila perbuatan tersebut sudah menjadi ciri khas orang-orang kafir, maka kita nggak boleh pakai, nggak boleh melakukannya, nggak boleh meniru. Perbuatan itu sudah menjadi ciri khas mereka, orang-orang kafir. Pertanyaannya sekarang, sebelum saya lanjutkan rambu kedua, bagaimana kita bisa tahu kalau itu menjadi ciri khasnya mereka? Cara untuk mengetahuinya cukup 2. Cara mengetahuinya, kalau itu adalah ciri khas mereka, cara mengetahuinya 2. Yang pertama dengan dalil, yang kedua fakta yang kita lihat. Yang pertama dengan dalil, contoh dengan dalil. Seperti awal mula disyariatkannya adzan. Nah, kan banyak di antara para sahabat yang usul kepada Nabi. Bahwasanya apa tidak sebaiknya memanggil orang ke masjid untuk melaksanakan sholat, kita gunakan terompet. Nabi nggak setuju. Kata Nabi apa? Terompet itu Yahudi. Ciri khas Yahudi. Loh,
punya ciri khas. Makanya kita nggak boleh, yaitu bermain trompet. Ini masalahnya tahun baru malah dibelikan orang tuanya trompet. Oh, sudah ya. Terus ada yang usul, bagaimana kalau dengan lonceng? Nabi nggak setuju. Itu ciri Nasrani. Ciri Nasrani. Makanya kita tidak boleh di rumah kita ini ada lonceng. Kan ada hadis Nabi riwayat Muslim. Kalau tidak salah Nabi mengatakan bahwasanya intinya malaikat rahmat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang di rumah itu terdapat anjing dan lonceng, jaros, lonceng. Ya, makanya jangan sampai di rumah kita ada bunyi-bunyian sebagaimana bunyi lonceng gereja. Teng, teng, teng. Ada nggak jam yang kayak begini? Yang besar itu biasanya. Mahal loh itu. Mahal itu. Matikan aja suaranya. Bisa nggak itu dimatikan? Bisa. Bisa. Hanya cukup kita ketahui waktunya saja. Nggak apa-apa. Jangan sampai ada. Kenapa? Malaikat rahmat nggak mau masuk. Yaitu ke dalam rumah yang ada suara-suara seperti lonceng gereja. Nggak boleh. Baik, itu sudah ciri khas mereka ya. Terus kemudian ada lagi yang usul. Bagaimana kalau api? Sehingga orang kalau melihat api berarti sudah masuk waktu sholat. Nabi tidak setuju. Karena itu ciri majusi. Ya. Lah kok kita kaum muslimin mengikuti yaitu majusi. Contoh ulang tahun. Lihat ulang tahun, kue ulang tahun mesti ada lilinnya enggak? Ada apinya kan? Dan biasanya orang kalau mau meniup lilin itu disuruh apa? Make a wish. Membuat harapan. Ya, suruh memejamkan mata. Dia kepingin apa baru ditiup. Lu majusi. Ya, sadar tidak sadar. Ya, belum lagi peringatan ulang tahun kelahiran, ulang tahun milad, ya, ulang tahun perkawinan perak, perkawinan emas. Ini semua ciri khas mereka, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ya, baik. Jadi yang pertama kaidahnya apabila itu menjadi ciri khas mereka nggak boleh. Lah cara mengetahuinya dengan dalil. Contohnya tadi sudah saya sampaikan. Lah cara mengetahui yang kedua dengan fakta yang kita lihat. Fakta. Misalnya adalah ciri mereka fakta. Mereka suka pakai topi Sinterklaas. Topi Santa Claus. Sinterklaas. Santa Claus yang merah itu. Lah ini ada mbak-mbak yang kerja di supermarket sudah pakai jilbab. Di atasnya pakai topi Sinterklaas. Saya pernah tanya, Mbak, apa yang di atas kepalanya Mbak ini? Mbak ini sudah pakai jilbab. Ini topi Santa Claus, Pak Ustadz. Oh iya, ini ciri agamanya siapa? Ya ciri agamanya orang Kristen. Baik, nggak boleh Anda mencampur adukkan antara yang hak sama yang batil. Lah saya kerja ya, disuruh bos pakai ini. Ya, Mbak, taat itu dalam ma'ruf, bukan taat dalam maksiat. Orang itu boleh taat untuk kebaikan, bukan untuk dosa. Lah kalau gitu saya tidak digaji, nanti saya dikeluarkan. Lah ini ya masalahnya. Jadi lebih baik kalau begitu Anda resign saja. Insya Allah diberikan ganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nomor 2, kaidah nomor 2. Tadi kan masih nomor 1. Tidak ada perintah dalam syariat kita. Nggak ada. Nggak ada. Syariat tidak memerintahkan. Artinya, walaupun itu menjadi ciri khas mereka, namun jika kita disyariatkan untuk memerintahkannya, maka tetap kita amalkan. Contoh, jangan kaget. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mereka orang-orang Yahudi ada yang pakai cadar. Ada yang cadaran, bahkan jilbabnya syar'i, tapi Yahudi. Ada yang cadaran salib, kalung salib, Nasrani. Ada. Sedangkan cadar jilbab, Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk kaum muslimin. Berarti kita tetap memakai itu. Ya. Jangan seperti, mohon maaf saya nggak sebut nama. Saya nggak sebut nama. Katanya seorang pakar tafsir Al-Quran Indonesia. Ya, saya nggak sebut nama ya. Saya nggak sebut nama. Pakar tafsir Al-Quran Indonesia. Ya, kan anaknya masuk TV nggak jilbaban. Ya, karena dia mengatakan jilbab itu budaya Arab. Baik ya. Nah, dia mengatakan jenggot itu adalah tren Arab, budaya Arab.
Kalau memang tujuannya sekarang menyelisih orang-orang kafir, sekarang orang kafir sudah pada berjenggot. Ini katanya, ini syubhat ini, katanya dia. Sehingga tidak berlaku lagi menyelisih. Lawang sudah banyak orang-orang di luar Islam yang sudah berjenggot. Sehingga kita boleh mencukur jenggot. Karena untuk menyelisih mereka juga. Kalau gitu gini aja, kalau pakai caranya dia seperti ini, sekarang sudah banyak yang masuk Islam. Ya, berarti kalau gitu sekarang kita, na'udzubillah min dzalik. Apa begitu cara berpikirnya? Enggak. Jadi sekarang banyak mereka berjenggot, ya, bahkan tebal, mengikuti sunnah Nabi, ya, Nabi kita SAW. Maka kita nggak apa-apa, tetap aja mencukur kumis, memanjangkan jenggot, meskipun juga mereka melakukan. Artinya, kalau memang itu diperintahkan oleh Allah dan mereka melakukannya, nggak apa-apa kita melakukannya. Seperti itu. Kita tidak termasuk kategori tasyabbuh dengan mereka. Itu yang nomor 3 terakhir, tidak dipersyaratkan dengan niat. Jadi yang namanya orang mengikuti jejak Ahlul Kitab, Romawi, Persia, dan orang-orang musyrik, itu tidak butuh niat. Nggak butuh niat. Ya. Makanya kemarin pada waktu kajian, di mana ini rumah sakit PHC, itu kan ada Masjid Asy-Syifa. Saya sampaikan tentang, kan kitabnya tentang Aksaru min alfi yaumi fil lail, apa ini, 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Ya, jadi disebutkan tentang adab berpakaian. Nabi melarang keras laki-laki memakai baju warna kuning. Warna kuning. Waktu itu jamaahnya ada yang datang pakai baju warna kuning. Ya, terus kemudian sudah. Lalu kemudian apa alasannya? Nabi ditanya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pakaiannya orang-orang kafir. Kata Nabi. Terus muncul pertanyaan, kuningnya apa ini? Nah, ya, kuningnya apa? Ya, jadi kata para alim ulama bahwasanya kuning yang dimaksud di sini ada yang mengatakan kuning yang menyerupai seperti biksu. Tahu biksu? Oren, keorinan. Nah, itu nggak boleh. Ada yang mengatakan demikian, ya. Tapi saya nggak pakai pendapat ini. Ada yang mengatakan kuningnya, yang penting kuning. Ya, pokoknya entah kuning muda, entah kuning podang, pokoknya kuning. Itu ya, itu nggak boleh. Ada lagi yang mengatakan kuningnya itu kuning yang menyolok. Ya, seperti itu. Sehingga kesannya itu syuhra, menjadi apa ya? Orang apa? Ya, menjadi pusat perhatian orang. Karena nyoloknya warna itu. Baik. Lah, pendapat yang benar. Jadi menurut beberapa pendapat ulama, dan saya mengikuti pendapat ini, bahwasanya yang dimaksud kuning ini adalah kuning hasil celupan. Hasil celupan berarti apa? Winter. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari awalnya itu adalah sudah kuning dari pabriknya, nggak apa-apa. Jadi yang punya baju warna kuning jangan dianu dulu, sebentar. Ya, itu. Dari awalnya ya. Lah ini kalau sudah beladus, terus kemudian di winter, nah ini ditinggalkan. Wallahu a'lam, hasil celupan. Itu yang dilarang. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi jangan ditarik kemana-mana ya. Saya mengatakan nggak boleh pakai baju warna kuning, tanda kutip, Anda tarik kemana-mana. Jangan ya. Baik. Baik, sekarang yang nomor 3. Ya. Yang nomor 3, jangan disebut, iya. Yang nomor 3, yang nggak boleh itu kalau celupan kok. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa hal menyelisih orang-orang kufar, orang-orang kafir. Menyelisih mereka, harus kita selisih. Apa saja? Ada beberapa. Di antaranya, 1, jangan suka bersiul dan bertepuk tangan, memberikan aplaus. Karena ini budaya mereka. Jangan suka siulan dan jangan suka memberikan aplaus, tepuk tangan. Lah ini tidak, pramuka tepuk tangan. Ya. Tepuk pramuka, gitu ya. Baik. Kenapa? Salam pramuka. Iya, ada lagi macam-macam. Ya, jangan. Apalagi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ada beberapa di antara guru itu mengajarkan kepada siswa didiknya
beri tepuk tangan untuk temanmu, tepuk tangan, ya. Atau misalnya di acara perhelatan, resepsi, ya, berikan tepuk tangan, ya, tepuk tangan. Jangan. Karena ini budaya mereka. Mana dalilnya? Dalil nanti bisa dibaca sendiri ya. Dalilnya adalah yaitu di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, surat nomor 8, ayatnya 35. Nanti dicek sendiri, dibaca sendiri. Ini kebiasaan mereka, orang-orang kafir. Bersiul dan bertepuk tangan. Baik. Yang nomor dua adalah panjangkan jenggot, cukurlah kumis. Jenggot biarkan, kumis cukur. Dicukur. Adapun mencukur kumis, macam-macam. Boleh ditipiskan, boleh dikerok, boleh tetap berkumis. Yang dipotong itu adalah kumis yang melebihi bibir atas. Itu yang diratakan. Jadi dia tetap berkumis. Boleh seperti ini. Ya. Yang jelas jenggot itu dipanjangkan. Apakah boleh jenggot itu dirapikan? Boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Abu Dawud. Beliau memotong jenggotnya yang melebihi dari kepalan tangan beliau. Nah ini misalnya kita kepalkan begini, nah ini yang dipotong yang melebihi. Bukan dari sininya, bukan dari sini. Nah, boleh, sekepal, gitu ya. Baik, seperti itu. Mana itu dalilnya? Nanti kita dengarkan dalilnya dalam kitab Silsilah Hadis Shahih. Termasuk juga adalah sholat memakai sandal atau sepatu. Lakukan. Untuk menyelisih mereka, Yahudi ketika sembahyang, mereka tidak memakai sandal, mereka tidak memakai sepatu. Dan saya lihat sendiri, loh kok bisa? Iya, karena beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saat kita diminta untuk membimbing umroh plus Palestina, maka di samping Baitul Maqdis itu ada tembok ratapan. Maka saya lihat ini Yahudi ortodok ya, yang topinya panjang, ya terus kemudian rambutnya itu kelabang, itu mereka masuk sepatunya dilepas, sandalnya dilepas, nyeker, langsung lari menuju ke tembok itu sambil menempelkan, yaitu pipi dan telapak tangannya. Nah, seperti itu. Ya, Ustadz, bukankah kita kalau di multazam melakukan ini? Ya, karena memang itu diajarkan Nabi, maka nggak apa-apa, kita nggak termasuk tasyabuh. Kan multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Itu namanya multazam. Kita disuruh melakukan iltizam. Perbuatannya iltizam. Apa itu? Nempelkan dada, nempelkan pipi kita sama kedua telapak tangan kita. Sambil berdoa. Karena tempat itu mustajabah. Boleh. Yahudi melakukan itu di tembok ratapan. Lah kita melakukan itu boleh. Memang Nabi mengajarkannya. Tapi di multazam. Ya, baik. Lalu kemudian diantaranya yang lain adalah yaitu yang harus kita menyelisih mereka. Orang-orang kafir, ahlul kitab, diantaranya adalah disebutkan mewarnai jenggot. Jadi kalau jenggot sudah memutih, ya beruban, maka warnai. Dengan warna apa? Nabi menyuruh dengan warna merah. Nabi juga menyuruh dengan warna kuning. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an, jenggotnya berwarna kunyit. Warna kunyit. Kunyit ini kekuningan. Boleh. Mana ini dalilnya? Kita ini disuruh menyelisih mereka. Mulai dari jenggot, mulai dari mewarnai jenggot, mulai dari memakai sandal, sepatu. Dalilnya dalam kitab Silsilah Hadis Shahih. Minta tolong Mbak Didi. Sudah saya siapkan. Silakan. Silsilah Hadis Shahih. Nomor aslinya adalah di nomor 1245. Ini cetakan terjemahan nomor 3077. Silakan dibaca. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang menuturkan. Silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kaum Ansor yang jenggot mereka sudah memutih. Ya, kaum Ansor yang jenggot mereka sudah mulai memutih. Teruskan. Beliau bersabda, iya. Wahai kaum Ansor, iya. Warnailah jenggot kalian dengan warna merah. Terus. Warnailah jenggot kalian dengan warna kuning. Nah, terus. Selisihilah ahlul kitab yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Lanjut, itu nomor 1. Nomor 2, silakan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, mereka mencukur jenggot dan memelihara kumis. Lalu apa kata Nabi? Maka Rasulullah SAW bersabda, peliharalah jenggot kalian dan pangkaslah kumis kalian. Lanjut. Selisihilah ahlul kitab. Nah, seperti itu. Itu nomor 2. Terakhir, nomor 3. Mereka berkata lagi,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang ahlul kitab itu memakai sepatu dan tidak memakai sandal." Lanjut. Beliau pun bersabda, Ya. "Pakailah sandal dan pakailah khuf atau sepatu, selisilah ahlul kitab." Nah, selisih ahlul kitab, memakai sandal, pakai sepatu. Bahkan Nabi memerintahkan kita untuk sering-sering pakai sandal. Itu ada dalilnya, sering-sering pakai sandal. Ya, di rumah kita memakai sandal. Layaknya kalau kita di hotel, ada sandal hotel. Seperti itu. Bahkan sholat memakai sandal dan sepatu untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak memakai sandal alas kaki, sedangkan Nasrani kalau sembahyang di gereja, mereka pakai sandal, mereka pakai sepatu. Kita selisih. Terkadang kita memakai alas kaki, terkadang tidak. Nah, kalau misalnya musolanya sudah ada karpetnya kayak gini, Ustaz, ya apa, Ustaz? Nah, ya. Maka fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah, sebaiknya yaitu kita lepas saja, ya. Adapun ketika kita di rumah sholat sunnah, kita pakai alas kaki tersebut, ya. Kecuali kalau takmirnya mengizinkan. Nah, antum tanya sama Ammar, ya. Antum tanya, boleh enggak pakai sandal, ya. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan sekarang yang lain menyelisih mereka, bersikap romantis kepada istri yang sedang dalam keadaan haid. Kenapa? Karena ternyata disebutkan dalam riwayat Muslim, orang Yahudi itu punya kebiasaan kalau istrinya sedang berhalangan, lagi haid, itu dipulangkan ke rumah orang tuanya. Kurang ajar Yahudi ini. Iya, nanti kalau suci dipanggil lagi. Iya, maka kita nggak boleh selisih. Justru ketika istri dalam keadaan haid berhalangan, tampakkan sikap romantis kita. Contoh, Nabi itu, maaf, Aisyah radhiyallahu anha, beliau ketika berhalangan, ketika beliau minum, maka Nabi meletakkan bibir beliau di bekas bibir Aisyah yang menempel di gelas itu. Sambil Nabi memutar-mutar gelas itu. Oh, romantis. Nabi tetap satu selimut dengan istrinya. Bahkan mencumbu istrinya. Maaf, tanda kutip, mencumbu. Bukan menjima. Yang sedang dalam keadaan haid. Boleh. Yahudi dipulangkan. Nanti kalau suci dipanggil lagi. Kita nggak boleh. Seperti ini nggak boleh. Ya, kita harus, apalagi wanita kalau sedang dalam keadaan haid, secara psikologi itu mudah marah, ya baperan, ya mudah tersinggung. Maka sebagai seorang suami, tampakkan romantis kita kepadanya. Nah, seperti itu, ya. Sampaikan kepada istri kita, sampaikan. Kalau dia morang-muring, kan ada istri itu mulai pagi sampai sore mencucu terus muring, ya. Kayak zikir pagi, zikir petang. Ya, pagi sama sore, ya. Maka sampaikan kepada dia, ya. Kau ini adalah wanita-wanita yang tercantik dan yang paling yang tercantik nomor 2 di dunia. Pasti dia tanya, lah terus si nomor siji sopo? Ya, yang nomor 1 adalah saat engkau tersenyum. Ya, ini masalahnya awal-awal nikah masalahnya. Ya, ini sudah kedaluarsa semua, ndak ada kayak gini. Ya, seperti itu. Kadang-kadang kita mencoba merayu, apa kata istri kita? Sudah kita terus. Ya, ini repot yang kalau sudah kayak begini, ya. Maka sikap romantis. Terakhir yang penutup adalah jangan mengeramatkan pohon atau benda. Mengkeramatkan pohon. Karena dulu di zaman Nabi, mereka orang-orang musyrik memiliki pohon namanya Zatu Anwat, di mana mereka sebelum berperang, mereka bersemedi, mereka letakkan senjata-senjata mereka, pedang mereka di pohon tersebut, ngalap berkah. Itu musyrik terdahulu. Musyrik sekarang lebih parah. Ngalap berkahnya bukan di pohon-pohon yang dikeramatkan. Kalau dulu mereka punya Zatu Anwat, sekarang mereka ada yang ngalap berkah dengan pergi setiap tanggal 1 Syuro ke Kiai Slamet. Mana Kiai Slamet? Kerbau putih miliknya Keraton Surakarta. Nanti bisa dilihat nanti di televisi kita, itu mesti ditayangkan kok, ya, diberitakan. Jadi induknya sudah mati. Ini anak-anaknya ini, ya, kebo albino. Kebo yang dikiaikan.
kiai selamat. Itu mereka ngarak kerbau itu sampai masuk ke dalam keraton. Kotorannya dijadikan rebutan oleh mereka. Karena mereka beranggapan kotoran kiai selamat ini mengandung berkah. Coba ya. Keji-kejinya Firaun yang ngaku Tuhan menantang Allah Azza wa Jalla, maka Fir'aun tidak pernah memerintahkan pengikutnya menjadikan kotoran hewan sebagai tempat ngalah berkah. Ini hanya ada di negeri plus 62. Ya, belum lagi ngalah berkah ke Sumur 7. Mana Sumur 7? Di kolam pemandian Cibulan, Kuningan, Jawa Barat. Yang mana mereka meyakini kalau minum airnya sembuh penyakitnya. Kalau mandi awet muda. Masya Allah. Kayak gitu ya. Terus ada lagi banyak sekali ya. Jadi saya nggak perlu sebutkan satu persatu. Intinya adalah kita harus menyelisih yang dilakukan oleh orang-orang musyrik yang terdahulu. Termasuk diantaranya menyegerakan berbuka puasa. Segerakan. Dan tidak menunda buka. Karena orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ya dan Nasrani, mereka suka menunda-nunda berbuka. Jadi mereka juga berpuasa. Tetapi mereka suka menunda-nunda berbuka. Termasuk ketika kita berpuasa seperti hari ini misalnya, ada yang puasa Senin Kamis, maka upayakan tetap sahur. Kenapa? Karena mereka orang ahlul kitab ketika berpuasa, mereka tidak mengenal istilah sahur. Ya, untuk menyelisih mereka. Wallahu a'lam wabishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap tegar istiqomah di atas ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ajal menjemput kita. Semoga kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nah, saya tidak buka tanya jawab karena memang waktunya saya masih ada amanah di tempat lain. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Insya Allah kita akan sambung pada bab yang lain pada pertemuan pekan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.